melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, sikap rendah hati menyelesaikan masalah. Sebelumnya kita satukan hati berdoa. Terima kasih Bapak, nantinya kami mengucap syukur untuk kesempatan kembali Tuhan berikan. Kami belajar mengenal kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Penerus, bacaan kita dari Yakobus 4 ayat ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya saudara, setiap manusia tanpa terkecuali pasti menghadapi masalah dalam hidupnya saudara. Baik di rumah tangga, baik di tempat kerja, di pelayanan, bahkan di dalam kehidupan rohani. Seringkali masalah muncul saudara. Masalah itu bisa berupa kesalahpahaman, bisa berupa perbedaan pendapat, tekanan hidup, atau bahkan luka batin saudara yang timbul karena masalah. Tapi seringkali buat masalah menjadi tidak terselesaikan bukan karena besarnya masalah saudara, tapi karena kesombongan hati. Itu yang seringkali membuat masalah itu tidak terselesaikan, tapi masalah bahkan bisa menjadi lebih besar saudara karena sombong ya saudara. Nah, kita belajar bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini, yaitu tentang sikap rendah hati ya. Jadi seringkali kita merasa paling benar dan kita enggan minta maaf atau kita menolak untuk mendengarkan nasihat. Tapi kita belajar hari ini sikap rendah hati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya ketika kita bersikap rendah hati, sebetulnya kita sedang membuka jalan bagi kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan kasih karunia Tuhan itu yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi sikap rendah hati itu penting banget buat kita. Kita belajar hari ini. Kerendahan hati akan mengundang kasih karunia Tuhan. Saudara, kesombongan akan membuat kita menutup hati dari campur tangan Tuhan. Karena kita merasa diri kita bisa, merasa diri kita kuat. Bahkan orang yang banyak masalah kadang bisa sombong juga loh saudara. Yaitu dengan respon tidak datang kepada Tuhan, tidak cari Tuhan. Itu adalah kesombongan yang tanpa disadari ada di dalam kehidupan manusia. Merasa dirinya kuat dan bisa menyelesaikan masalah yang ada stres saudara yang berkepanjangan. Tapi orang yang rendah hati, dia sadar, dia nggak mampu, dia nggak bisa, dia pasti datang sama Tuhan untuk memohon kiranya Tuhan menolong untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Ya saudara, tetapi orang yang rendah hati itu sadar ya saudara tadi bahwa Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap masalah. Bahkan masalah yang paling besar sekalipun, percayalah Tuhan sanggup menyelesaikannya. Sehingga yang dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan kita alami ada pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan katakan, aku akan berjalan keluar supaya kita kuat menanggungnya. Luar biasa bukan? Dan bahkan dikatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara, kita pelajari di sini bahwa segala perkara apapun yang menjadi masalah dalam hidup saudara, percayalah Tuhan beri kekuatan untuk kita kuat menanggungnya. Asal kita mau datang sama Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai dengan 6 demikian. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya saudara, jadi kerendahan hati itu bukan berarti kita lemah saudara, tapi kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya, asal kita punya sikap rendah hati. Dalam keadaan masalah apapun, datanglah kepada Tuhan. Jadi ketika seorang bersikap rendah hati, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, hikmat dan kekuatan untuk kita menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi setelah kita pelajari hari ini aplikasinya, bahwa ketika kita menghadapi persoalan, jangan buru-buru bela diri saudara. Kita punya slogan, kalau hati kita mulai panas karena masalah yang di depan kita, maka mingkem mulutnya, mingkem tangannya, elus dada, berdoa. Nah, berdoanya itu seperti yang Tuhan katakan, bahwa ketika engkau letih lesu berbeban berat, datang, pikul, dan belajar. Artinya datang artinya doa, pikul artinya terima masalahnya, dan belajar artinya praktekkan firman Tuhan. Nah, saya percaya kalau saudara berespon seperti firman Tuhan, saudara tetap memiliki ketenangan dan damai sejahtera pasti ada pada kita, saudara. Jadi, saudara datanglah kepada Tuhan, akui keterbatasan kita, dan biarkan Tuhan menuntun langkah kita. Jadi bukan karena kekuatan kita bisa menyelesaikan masalah, tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, memberikan tuntunan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita boleh menyelesaikan masalah kita dengan cara Tuhan, saudara. Wow, pokoknya saudara, ikut Tuhan itu keren banget. Selama 27 tahun ketika saya meninggalkan pekerjaan saya untuk memberi hidup saya kepada Tuhan, saya tidak pernah melihat Tuhan tidak tolong saya. Di setiap masalah, saya hanya perlu datang sama Tuhan, setelah itu beres. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar yang membuat saya semakin kagum akan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya sangat berbahagia untuk panggilan Tuhan dalam hidup saya. Demikian juga saudara hendaknya juga merasakannya demikian ketika engkau boleh tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Yang kedua, kita pelajari bahwa kerendahan hati akan memulihkan hubungan yang rusak. Banyak konflik di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan di dalam pelayanan sebenarnya bisa selesai kalau ada orang yang mau merendahkan hati lebih dahulu, memulai terlebih dahulu. Kalau dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-10, Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. iya, saling mendahului memberi hormat. Kalau dikatakan 1 Korintus 6 ayat 7, ini rumus cinjailah, saya katakan saudara. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat 7, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi artinya, walaupun hari ini kita diperlakukan dengan tidak adil, hari ini kita diperlakukan dengan dirugikan, udah nggak apa-apa. Kalau orang Chinese bilang, cincailah, ya sudahlah, tidak apa-apa, asal tidak ada masalah antara saya dengan kamu. Nah, itulah jalan yang Tuhan tunjukkan untuk kita lakukan, saudara, sebagai orang yang rendah hati. Kita belajar menerima setiap proses hidup kita dengan penuh ucapan syukur, dengan sikap rendah hati. Nah, saya percaya kalau saudara memiliki respon yang demikian, maka akan terjaga hubungan yang baik. Hubungan tidak menjadi semakin rusak ketika kita punya sikap rendah hati. Saling mendahului memberi hormat. Gak perlu orang itu datang minta maaf sama kita. Kita dahulu datang minta maaf, saudara. Yang rohani harus lebih dahulu memulai. Jadi jangan sampai kita yang sudah rajin doa pagi, pemuritan, ibadah, banyak yang kita lakukan, melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi orang yang ibadahnya mungkin cuma sesekali aja, hari Minggu aja, tapi dia datang lebih dahulu minta maaf sama saudara. Malulah saudara yang lebih mengenal jalan Tuhan, lebih banyak ibadah, tapi orang yang tidak banyak ibadah lebih dahulu minta maaf sama kita. Nah, saudara perlu perhatikan hal yang demikian. Hendaklah kita saling mendahului memberi hormat. Itu sikap rendah hati yang Tuhan mau. Seringkali kita mendengar orang bilang, dia salah, kenapa saya harus minta maaf? Sorry ya, seringkali kita menunggu orang datang minta maaf sama kita. Tapi hari ini kita belajar sikap rendah hati tidak demikian. Apabila itu tergantung padamu, kata Tuhan, hendaklah engkau saling mendahului. Untuk apa? Untuk kita mulai melakukan yang baik. Ya, jadi itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi yang pertama kali minta maaf, dengar saudara, bukan berarti kalah, tapi ia sudah menang atas
egonya, saudara. Jadi orang yang berani minta maaf terlebih dahulu adalah orang yang menang atas egonya. Jadi bukan orang yang kalah ya saudara ya. Kita seringkali berpikir, ya kok kita yang kalah, dan orang bilang emang salah sih begitu ya. Tapi kita tidak boleh berpikir demikian. Berpikirlah, oh saya sudah menang dari ego. Nah, firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3 berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, kita belajar ya firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3 tadi, bahwa dikatakan jangan kamu melakukan sesuatu dengan kepentingan sendiri atau dengan kesombongan kosong. Jadi jangan untuk kepentingan kita sendiri, tapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi menganggap orang lain lebih utama, lebih penting daripada dirinya sendiri ya. Asal mereka mau datang sama Tuhan, udahlah saudara, kita bayar harganya untuk membawa orang itu datang sama Tuhan. Jadi jangan orang yang tanda petik kurang baik menurut saudara, saudara mulai berpikir, aduh ini orang udahlah biar keluar dari komunitas kita. Salah ya saudara, tapi justru Tuhan mempercayakan orang itu untuk kita menjadi berkat. Melalui hidup kita, orang itu boleh menjadi terang juga seperti kita ada di dalam terang. Jadi bagaimana caranya? Bahwa mereka datang sama Tuhan saudara. Selama mereka datang sama Tuhan, Tuhan bisa mengubah orang itu, bukan saya, tapi Tuhan yang akan mengubah orang itu. Jadi mari saudara dengan sabar membimbing orang-orang yang suka melawan, dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bimbing orang itu untuk tetap datang sama Tuhan. Mungkin dia bebas dari jerat iblis. Jadi ternyata orang yang suka melawan itu bukan karena mereka, tapi dikatakan terjerat oleh jerat iblis. Jadi kita perlu penuh belas kasihan buat orang-orang yang demikian, yaitu dengan sikap rendah hati kita bawa mereka datang sama Tuhan. Dengan lemah lembut, dengan kesabaran, mungkin orang itu bisa lepas dari jerat iblis ya saudara. Nah itulah kita harus lakukan. Dan Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, mereka yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Jadilah pendamai saudara. Karena kita anak-anak Allah, jangan udah ada masalah kita datang tambah meledak masalahnya saudara. Berarti kita bukan membawa damai ya saudara. Nah, ketika kita rendah hati, kita memaafkan dan bahkan kita minta maaf, kita sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja. Ya, jadi kalau saudara mau memberi kesempatan Tuhan bekerja, percayalah perdamaian itu pasti, saudara. Jadi hubungan yang rusak bisa dipulihkan, hati yang keras bisa dilunakkan, dan damai sejahtera akan kembali hadir di antara saudara dengan teman saudara yang berselisih. Nah inilah yang Tuhan ajarkan. Sikap rendah hati ternyata membawa pada pemulihan, di mana Tuhan turut bekerja menyelesaikan setiap masalah saudara. Jadi aplikasi yang saudara saya harus lakukan di dalam rumah tangga, jangan nunggu pasangan berubah lebih dulu ya. Di dalam pelayanan jangan nunggu rekan pelayanan yang datang sama saudara lebih dahulu. Tuhan memanggil kita untuk memulai dari sikap hati yang rendah. Nah inilah yang Tuhan mau, sikap rendah hati, memulai terlebih dahulu. Gak usah orang memulainya dulu kepada saya, tapi saya yang lebih tahu kebenaran, saya lebih rajin ibadah, saya yang melayani Tuhan, saya harus lebih dahulu memulainya. Untuk apa? Minta maaf. Untuk apa? Untuk berbicara, untuk menegur, untuk menyapa, katakan shalom saudara dengan sikap yang ramah. Dan itu adalah ciri anak-anak Allah, dia pembawa damai. Yang ketiga kita pelajari, kerendahan hati akan membuka jalan bagi Tuhan bertindak saudara. Seringkali Tuhan gak bisa bekerja karena kita masih berusaha mengatur segalanya dengan kekuatan sendiri. Tapi ketika kita turun tangan, kita bilang Tuhan tolong. Nah Tuhan akan turun tangan menyelesaikan setiap masalah saudara. Ya itulah saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan, sikap rendah hati. Ya maka sedang membuka jalan bagi Tuhan untuk bertindak. Seperti dikatakan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14.
Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, itu adalah janji Tuhan buat kita. Yaitu ketika dikatakan kita yang menyebut nama Tuhan, yaitu pengikut Kristus, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka janji Tuhan akan mendengar dari surga. Setiap seruan kita, doa-doa kita naikkan, Tuhan mendengarnya, dan Ia akan mengampuni setiap dosa kita, serta memulihkan negeri kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan gereja kita, memulihkan lingkungan kita. Ya, Tuhan yang akan memulihkannya. Itu janji Tuhan. Jadi sikap ini harus ada pada kita, yaitu dikatakan merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ini adalah kunci pemulihan, saudara. Ya, jadi kita perhatikan di sini bahwa pemulihan dimulai dari sikap rendah hati. Jadi bukan dari kekuatan kita sebagai manusia, bukan karena strategi kita, tetapi dari hati kita yang mau tunduk di hadapan Tuhan. Inilah yang membawa kita pada pemulihan. Seperti dikatakan Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, orang-orang yang patah hati artinya adalah orang-orang yang mau datang sama Tuhan di setiap masalahnya. Maka Tuhan akan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Artinya dimaksud di sini nangis sama Tuhan, memohon sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Nah, Tuhan dikatakan dekat kepada orang-orang yang demikian, saudara. Makanya seringkali Tuhan izinkan masalah demi masalah ada di hadapan kita untuk kita datang sama Tuhan. Saudara, biasanya tuh kalau lagi masalah kita datang sama Tuhan tuh musuh banget gitu ya. Wah, udah air dari mata, dari hidung, udah pokoknya gak bisa ngomong apa-apa, serius banget sama Tuhan. Kita berseru, begitu bukan saudara? Ya, tapi kalau lagi ada berkat, lupa saudara untuk berseru dengan hati yang tulus dan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, tetapi kita tidak boleh demikian. Dalam susah dan senang biarlah kita datang kepada Tuhan, saudara. Seringkali Tuhan menunggu kita untuk berhenti melawan dan mulai berserah. Ketika kita aku berserah, Tuhan turun tangan tuh kalau udah begitu, saudara. Tapi seringkali kita masih pakai kekuatan kita, masih pakai pikiran kita untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Jadi Tuhan itu nunggu ya, Tuhan itu nunggu untuk kita berserah kepadanya. Ya saudara, Tuhan menunggu kita bilang begini saudara, Tuhan, aku tidak mampu lagi, aku gak bisa, aku butuh Engkau. Ya, pada saat kita berseru sungguh-sungguh sama Tuhan, maka kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan kepada kita. Jadi ilustrasi saudara, ada seorang anak kecil nih coba memindahkan batu besar di halaman rumahnya. Ia dorong dan menarik batu itu dengan seluruh tenaganya. Tapi batu itu gak bergeser sedikit pun. Melihat itu sang ayah bertanya kepada anaknya ini, sudahkah kamu menggunakan semua kekuatanmu? Anak itu bilang, sudah ayah, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi ayahnya tersenyum dan bilang begini, belum, kamu belum minta bantuan ayah. Ya, seringkali bukankah kita begitu ya saudara, seperti anak kecil ini berusaha dengan kekuatan kita, berusaha dengan pikiran kita, tapi gak selesai-selesai masalahnya. Tapi kita belum bilang, Tuhan aku butuh Engkau Tuhan, gitu ya. Nah, Tuhan mau digituin saudara. Tuhan mau kita mengandalkan Dia, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan ya saudara. Ya saudara, kita belajar hari ini tentang sikap rendah hati. Ya sebelum ini saudara kita lihat cuplikan daripada ilustrasi ini ya saudara ya, bagaimana ternyata sikap rendah hati itu bisa menyelesaikan masalahnya.
Oke, saudara, kita melihat bagaimana ketika berusaha dengan kekuatannya. Wah, dua binatang ini yang gendut-gendut ya saudara, berusaha menyelesaikan masalahnya, ternyata nggak selesai masalahnya. Tapi ada binatang-binatang kecil ini yang berusaha untuk bernasihat, dia nggak terima nasihat saudara. Akhirnya ya kita lihat tadi ya, ternyata binatang kecil ini menghadapi masalah yang sama, tapi lihat sikap rendah hati ternyata menyelesaikan masalah dengan sangat mudah. Nah, demikianlah hendaknya yang kita lakukan, yaitu punya sikap rendah hati, datang kepada Tuhan. Dia akan memberi hikmat dan ide kreatif bagaimana menyelesaikannya. Jangan langsung bertindak, maka Tuhan berkata, Yakobus 1 dikatakan ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, cepat dengar boleh, tapi lambat berkata-kata. Diam dulu, saudara. Ngapain diam? Doa, ya. Tanya sama Tuhan, Tuhan, aku tahu pasti ada pembelajaran di balik setiap masalah yang ada. Waktu kita bertanya demikian sama Tuhan, Tuhan akan memberikan pencerahan kepada kita. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari masalah yang saudara hadapi. Nah, waktu saudara mendapatkan pelajaran itu dari Tuhan, berdoalah, Roh Kudus mampukan aku melakukannya. Ya, Roh Kudus akan membantu saudara untuk menyelesaikan masalah saudara dengan caranya. Nah, saya percaya kalau saudara demikian, tidak ada masalah tanpa solusi bersama Tuhan Yesus. Saudara akan melihat cara Tuhan menyelesaikan setiap masalah saudara, dan saudara akan kukagumi caramu mencintaiku. Ya, saudara akan kagum. Makanya saudara, saya bilang, kalau saudara dekat Tuhan, saudara jadi cengeng, jadi mau nangis juga ya. Jadi saudara akan cepat nangis, saudara cepat mewek. Kenapa? Karena terharu sama Tuhan. Tuhan itu hebat, Tuhan itu penolong yang dahsyat. Maka kenapa Daud berkata dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena dia selalu melihat pertolongan Tuhan, dia selalu melihat jalan keluar Tuhan, dan dia berkata bahwa Tuhan itu penolong dalam kesesakannya, dan itu sangat terbukti. Kata sangat terbukti artinya selalu dia melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Itu yang membuat Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia selalu bertanya kepada Tuhan di setiap masalahnya. Dan dia selalu melihat cara Tuhan yang hebat, cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Saudara mau melihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup? Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati. Mohon petunjuk Tuhan. Dan hendaknya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan buat saya ngerti. Karena dikatakan dalam Amsal 16 ayat keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. ya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi setiap kejadian saudara alami, yang saudara hadapi, baik itu berupa masalah, tekanan hidup dan goncangan, percayalah saudara, ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Tuhan sedang melatih otot-otot rohani saudara. Tuhan sedang melatih saudara untuk praktikkan firman sampai itu membentuk gaya hidup saudara. Karena kita manusia duniawi tadinya, hidup secara duniawi puluhan tahun dengan gaya hidup dunia. Dan ketika Tuhan memanggil kita menjadi manusia rohani, itu gak simsalabim langsung saudara menjadi manusia rohani, tidak. Saudara harus membiasakan diri sampai itu menjadi gaya hidup rohani itu ada pada kita. Makanya saudara dilatih terus saudara oleh Tuhan dengan mengirim orang yang maki saudara, orang yang jahat sama saudara. Sebetulnya Tuhan sedang latih kita. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau dimaki kita harus berkati orang yang maki. Kalau difitnah kita ketemu orang yang kita katakan shalom. Nah, semua itu adalah latihan melalui orang-orang yang Tuhan kirim untuk kita mempraktikkan firman Tuhan sampai terbentuk gaya hidup demikian, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga saudara disebut manusia rohani yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Saudara rindukan hadiratnya. Nah, sebagai alat pendeteksi saudara, sudahkah kita menjadi manusia rohani? Apakah hari ini saudara rindukan hadiratnya?
Setiap kali undangan ibadah di gereja lokal saudara, apakah saudara rindu untuk datang? Atau saudara harus ditelepon dulu? Nah, Bu datang ya Bu, nanti ada WBI. Bu datang ya, nanti ada doa puasa. Apakah saudara selalu diingatkan? Kalau tidak diingatkan, ya lupa. Saudara bisa mau terhubung ketika saudara gak perlu diingatkan. Saudara tahu waktu kapan saudara harus datang sama Tuhan. Kau datang dengan sendirinya, sehingga orang bilang, udahlah ibu itu boleh pasti datang. Berarti saudara sudah terbentuk gaya hidup saudara orang yang beribadah kepada Tuhan. Hendakkah kita sebagai orang percaya demikian, saudara? Jadi kerendahan hati bukan tanda kelemahan, saudara perhatikan, melainkan kekuatan rohani. Waktu saudara bisa rendah hati, memulai terlebih dahulu untuk minta maaf, mulai terlebih dahulu menyapa, berarti saudara sudah menang atas ego saudara. Jadi orang yang rendah hati tahu kapan ia harus diam, kapan ia harus minta maaf, dan kapan ia harus menyerahkannya kepada Tuhan. Firman Tuhan Yakobus 4 ayat 10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Ya, Tuhan akan tinggikan saudara. Jadi Tuhan tidak pernah menolak orang yang rendah hati, tapi justru kasih karunia Allah, damai sejahtera dan pemulihan itu akan Tuhan alirkan dalam hidup saudara saya. Demikian sahabat Probos, kita belajar hari ini sikap rendah hati. Maka itu akan membuka kasih karunia Tuhan turun atas kita untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bersama Probos, biarlah kita memiliki sikap rendah hati sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami melakukannya, untuk kami memiliki sikap rendah hati. Tuhan, beri kemampuan bagi kami untuk melakukan setiap firman kami dengar. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat Probos, biarlah tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Mari miliki sikap rendah hati, maka tidak ada masalahmu tanpa solusi ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap mengundang sahabat Probos untuk bergabung bersama kami. Catat nomor di bawah ini, katakan saya rindu bergabung dalam komunitas GOB. Saya akan saya akan berikan link Zoom buat saudara untuk kita sama-sama belajar, selesaikan sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.